Masih berkaitan dengan guru honorer, kesejahteraan mereka merupakan salah satu PR kita. Tentu kita sering mendengar bahwa banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sebesar 100.000 sampai 350.000 per bulannya. Hal itu dikarenakan perbedaan pada kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu, sekarang tercatat 88% guru non-PNS tidak memiliki sertifikasi, di mana 55% diantaranya merupakan guru honorer di sekolah negeri. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sudah sangat jelas masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dalam hal ini, salah satu upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi ini, kekurangan guru ini, adalah dengan membuka perekrutan guru ASN P3K. Paling tidak terdapat 3 tantangan yang coba kami tangani melalui program ini. Pertama, perubahan status dari honorer ke ASN P3K akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru, serta kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar Indonesia. Ketiga, program guru ASN P3K juga menjadi alternatif rekrutmen. Berdasarkan Dapodik 2020, 59% guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS. Adanya program ini membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Sebagai upaya merealisasikan 1 juta guru ASN P3K, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah. Kemudian, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan dukungan sebesar-besarnya kepada CASN guru di seluruh Indonesia, ujian seleksi akan dilakukan sebanyak 3 kali, yakni di bulan Agustus, Oktober, dan Desember, sehingga pendaftar memiliki 3 kali kesempatan untuk mencoba. Dan kami di Kemendikbudristek telah menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi yang dapat diakses secara daring di platform Guru Belajar dan Berbagi. Akhir kata, besar harapan kami agar program ini dapat mengatasi tantangan kurangnya ketersediaan guru profesional. Selain itu, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, kami berharap program ini meningkatkan kesejahteraan ibu dan bapak guru, garda depan pendidikan dan masa depan Indonesia. Mari serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar untuk Indonesia maju. Pertama, ini kan formasi ini dibuka besar untuk tahun ini. Bisa dibilang bahkan sejarah dalam sejarah perekrutan ASN, entah itu PNS ataupun P3K, ini yang mungkin terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Nah, untuk mengenai kelulusan harusnya Bapak Ibu konsentrasi saja dengan kompetensi teknis, karena akan terlihat di situ, akan ternilai di situ berdasarkan passing grade. Bagaimana saya menjelaskannya? Passing grade-nya itu berdasarkan standar deviasi distribusi normal per mapel per daerah. Ini kalau seandainya Bapak Ibu dari SMK Teknik mungkin mengerti ya, perhitungan standar deviasi distribusi normal. Maksudnya tidak mungkin kami membuat passing grade yang sama untuk mapel-mapel yang berbeda di daerah yang berbeda. Jawa Timur tidak mungkin kami samakan dengan DKI atau Bandung misalnya, intinya seperti itu. Jadi berdasarkan bagaimana distribusi normal. Nah, peluang ini tentunya merupakan sebetulnya peluang besar. Seandainya tidak pun di tahun yang ini kita juga masih membuka kesempatan ujian untuk kedua dan ketiga. Seandainya tidak pun, nah udah berapa kali seandainya tidak pun, kami juga masih berusaha untuk pengadaan kembali di tahun 2022 atau 2023. Gitu. Jadi maksud kami, Bapak Ibu, yang penting mempersiapkan kompetensi teknisnya. Kalau apa yang saya lihat sih, insya Allah peluang penerimaan itu sudah cukup besar sekali. Mengenai formasi, gini yang perlu Bapak Ibu ketahui, pembukaan formasi pertama, pengusulan formasi
itu dari daerah, bukan dari kami. Daerah mengusulkan, kami memverifikasi. Itu kami menawarkan kemarin itu 1 juta guru secara nasional. Oke, kemarin usulan secara nasional ternyata hanya 500.000. Itu satu. Lalu yang kedua, pengusulan formasi ini kacamata kami sama, baik kami Dikbud, Menpan, ya BKN tentunya ya, bersama Dinas Pendidikan dan BKD. Pengusulan formasi itu bukan didasarkan pada jumlah GTT, namun berdasarkan jumlah kebutuhan. Kalau seandainya misalnya, contoh misalnya yang paling gampang, 6 SD, ada 6 rombel. 3 diantaranya sudah diisi oleh ASN. Berarti kebutuhannya adalah 3. Walaupun GTT-nya ada 4. Kalau kebutuhannya 3, berarti formasinya 3. Gitu. Jadi bukan didasarkan pada jumlah GTT. Namun memang dari kebutuhan yang ada, dengan berbagai macam pertimbangan, Pemda memang tidak mengusulkan seluruh kebutuhan itu. Ada berbagai macam pertimbangan mengenai keuangan, DAU dan lain sebagainya. Itu gitu. Terus bagaimana ke depan? Ini tadi ada nanya. Lanjut ke formasi agama tadi. Bagaimana pembukaan formasi selanjutnya? Tadi Pak Audit sudah menjelaskan bahwa formasi di tahun ini adalah formasi yang telah dibuka, formasi yang telah dibuka sejak pendaftaran awal tadi. Untuk formasi kedua dan ketiga itu tidak ada penambahan formasi baru, namun hanya sisa formasi yang belum diterima, formasi yang belum terisi oleh guru-guru yang lulus pada waktu sesi putaran pertama. Gitu. Bagaimana pembukaan formasi selanjutnya? Ya kita berharap di tahun 2022 atau 2023 ya. Kalau ini semua orang berharap. Intinya kesempatan pertama untuk uji kompetensi pertama ini diperuntukkan khusus bagi guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri. Ada pertanyaan juga, apakah kalau misalnya guru yang ada di sekolah negeri, saya contohkan tadi di SMP 1, itu ada guru yang melamar di sekolahnya itu ada bahasa Indonesia. Apakah pasti lolos? Tidak juga, karena ada passing grade yang harus dilewati. Dan kalau Bapak Ibu melihat ketentuan kelulusan dalam Permenpan itu, selain harus melewati passing grade juga dilihat dari ranking tertinggi. Ya, misalnya di sekolah A tadi, ya, di sekolah A, sekolah SMP 1 tadi, ada 2 formasi, ada 5 guru yang linear, maka tidak serta-merta ini yang mengajar ini tuh, rombel ini tuh langsung menang. Tetapi kalaupun dia memenuhi passing grade, masih harus beradu dengan guru-guru lain sesuai dengan rankingnya. Itu ada di dalam Permenpan RT ya, pasal penilaian atau evaluasi. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan hal tersebut.